Jangan-jangan yang menginginkan bank konvensional masuk itu juga pemakan riba nih. Ini coba kita. Walaupun kanun LKS itu bisa direvisi, ya namanya itu kan produk manusia ya bisa direvisi. Ya masalahnya jangan revisi untuk alasannya Hari ini kan Bang Yudi bisa ceritain Bang, kayak mana di Qatar itu yang konsep keuangan syariahnya ataupun yang pernah Abang jalanin di Malaysia itu. Kalau di Malaysia aja karena kebetulan di sana kan. Di Malaysia. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai perbankan konvensional versus perbankan syariah. Ayo, ini kita mulai dari Bang Yudi nih dulu. Bang Yudi, saya dengar Bang Yudi ini praktisi perbankan. Apa benar Bang Yudi? Perbankan itu mulai sejak tahun 2004 sampai sekarang masih. Tapi sekarang lebih kepada program yang ada hubungannya dengan lembaga keuangan. Tapi nggak jauh-jauh dari perbankan ya? Jauh-jauh di perbankan. Saya juga pernah dengar Bang Yudi pernah di perbankan konvensional. Nggak lama waktunya, cuman hanya hitungan bulan ya. Setelah itu bergabung lagi ke bank syariah. Jadi dari perbankan konvensional ke perbankan syariah, Bang Yudi hijrah atau mu'alaf nih? Memang saat itu kondisi yang memang harus. Oke. Ya artinya Bang Yudi selama menjadi praktisi perbankan juga pernah merasa di perbankan konvensional, tapi lebih lama di perbankan syariah nih Bang Yudi. Ya. Oke Bang Yudi, terima kasih. Kalau Bang Nasrul ini, kalau lihat wajah-wajahnya wajah bengkir juga nih. Apa pernah di bank? Saya pernah jadi ex-bank di BSN. Ex-bank, Masya Allah. Ya berarti ini hari ini saya juga Bang Alfi pernah di perbankan juga. Alhamdulillah di perbankan syariah. Karena tema kita hari ini perbankan konvensional versus perbankan syariah, insya Allah kita yang hadir di sini pernah mengalami. Jadi terkadang kan kita agak lucu nih kalau netizen yang nggak pernah mengalami komen kan agak nggak nyambung. Tapi karena kita semua di sini pernah mengalami, paling tidak apa yang kita pernah alami bisa kita ceritakan kepada netizen hari ini. Oke, saya coba kembali ke Bang Yudi. Bang Yudi, ini kan selama ini kita guncang nih dunia maya nih. Aceh akan revisi kanun katanya, kanun LKS. Nah, bagaimana pendapat Bang Yudi ini sebagai praktisi ini? Pendapat saya sebenarnya kanun yang dulu pernah disetujui dan disepakati oleh oleh pemerintah melalui kanun LKS itu sebenarnya adalah kesepakatan bersama dan itu sudah disetujui. Namun ketika ada cyber attack, serangan cyber yang dialami oleh BSI, kemudian kenapa itu menjadi goyang? Nah, itu menjadi pertanyaan. Sementara kanun yang dulu sudah disepakati itu adalah hasil konsensus. Kalau hasil konsensus berarti harus bisa menghadapi semua rintangan yang ke depan apabila ada kesalahan, ada sesuatu yang harus harus ditingkatkan lagi, bukan malah direvisi atau dimandulkan atau dikontra. Atau jangan-jangan tidak ada relevansinya antara cyber attack dengan revisi kanun. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Emang nggak ada relevansi sama sekali. Apa urusannya? Kalau memang ada cyber attack ini, serangan cyber ini kan tidak hanya terjadi di BSI, tapi tahun kemarin itu 2022 itu juga terjadi di salah satu perusahaan terbesar telekomunikasi di Australia, itu Optus Telecommunication. Itu juga terjadi cyber attack, ransomware itu yang meretas hampir 10 juta data pelanggan. 10 juta banyak ya? Hampir 10 juta. Uangnya hilang nggak tuh? Nggak, itu ini data konsumen mereka, data pelanggan. Oh, berarti karena kalau ini cyber attack itu nggak menghilangkan uang ya?
cyber attack ini bisa saja terjadi perbankan, bisa juga terjadi ke institusi ataupun perusahaan-perusahaan. Seperti misalnya yang mengumpulkan data pelanggan mereka. Data pelanggan ini kan perlu. Di situ ada data-data pribadi kita kan. Apalagi sekarang ada NPWP juga nanti kan melalui NIK juga nanti kan. Jadi ganti nih nomor-nomor dikhawatirkan dari cyber attack itu lebih tepatnya Merugikan konsumen. terhadap data, bukan terhadap uang ya. Cyber attack ini maksudnya dia menyerang data yang ada di dalam. Kalau perbankan itu data yang di dalam berarti dampaknya bisa menghilangkan uang. Kalau kalau di perusahaan telekomunikasi ya dampaknya pastinya data-data mereka juga bisa ditarik oleh pihak-pihak yang ada kepentingan pribadi untuk sesuatu yang crime lah, boleh dikatakan crime seperti itu. Berarti yang terjadi di Australia tadi itu setelah cyber attack dia normal kembali ya? Ya. Nggak perlu revisi kanun dia ya? Belum ada kanun. Oh iya, di Australia nggak ada kanun ya, di Aceh ya ada kanun. Ini Bang Nasrul, ini anak muda nih. Anak muda kan suka nih yang namanya apa kita bilang yang bersifat digital ya. Cyber attack keren namanya kan. Hacker keren ya kan. Kalau orang Aceh bilang apa tuh? Ini anak muda yang representatif Aceh nih, ketua KMPI Ban Aceh kan? Ya, PLT ketua KMPI Ya, Ban Aceh oke. ini belum lama, belum genap 1 bulan. Ya, lanjut Jadi, Pak Nasrul. saya pikir apa yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh sehingga menghebohkan, sehingga ada wacana untuk merevisi kanun LKS kan. Ini merupakan langkah mundur menurut saya. Kenapa? Karena kanun LKS ini kan bagian dari keistimewaan Aceh dan ini lahir dari UUPA kan, rentetannya ke itu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Kemudian setelah itu lahir lagi bukan undang-undang kan ya undang-undang lah kan, UUPA 2006 ya nomor 11. Kemudian lahir Kanun Aceh nomor 8 tahun 2018 tentang praktek keuangan di Aceh berdasarkan syariah, hingga kemudian baru lahir Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Ini kan diperjuangkan dengan sangat susah payah. Jadi sebelum lahir kanun tersebut tentu sudah ada diskusi, ada pendapat dari berbagai kalangan ulama, akademisi, praktisi ya, pengusaha, masyarakat. Tentu pro kontra sudah pernah terjadi waktu itu, sehingga kemudian disetujui dan disahkanlah kanun LKS itu tahun 2018. Sehingga mantap. Memang ini anak muda memang luar biasa nih. Sehingga di situ dikasih waktu paling telat Januari 2022 semua lembaga keuangan di Aceh itu harus syariah. Ya. Walaupun dari awalnya konvensional harus dikonversi syariah. Kalau memang bank konvensional yang terpusat di Jakarta, kalau mereka tidak mau lanjut harus kembali lagi kan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun Jadi anak muda setuju nih ya dengan bank syariah nih ya? Setuju. Kenapa Saya setuju? pikir setuju. Kenapa? Karena kita melihat bahwa lembaga Aceh ini kan sebagai salah satu satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, ya kan. Berbicara syariat Islam ya tidak hanya dari satu aspek, ya kan. Di samping dengan diterapkan hal yang lain, yang jadi tekanannya juga tentang penerapan lembaga keuangan syariah, ekonomi syariah. Di samping nanti ada industri halal dan lain sebagainya. Ini kan harus mengcover semuanya. Jadi seperti dikatakan sama Bang Yudi tadi, yang terjadi beberapa waktu lalu itu kan hal teknis kan, hal teknis. Jadi jangan sampai hal ini jadi alasan untuk merevisi kanun LKS. Jadi jangan insiden kemarin itu dimanfaatkan oleh orang untuk merevisi kanun LKS. Kenapa? Makanya di sini perlu peran DPR dan pemerintah Aceh untuk menjaga kanun LKS seharusnya. Loh, ini menarik nih. Kalau udah ngomong-ngomong DPR menarik ini. Ya, kenapa? Karena kan yang dikatakan DPR itu kan ya mungkin kita sama-sama perwakilan dengar. rakyat. Yang viral selama ini kan DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. ya. Judul besarnya di media tuh DPRA
akan merevisi kanun. Ini kan Ya. menarik ini. Ini anak muda melihatnya apa yang perlu direvisi ini? Yang jadi pertanyaan, revisi kanun itu atas dasar apa? Kalau atas dasar untuk mengembalikan bank konvensional, itu saya pikir langkah mundur. Kenapa? Karena di situ kan pasal 21 bisa dibaca kembali ya di kanun LKS itu. Ya, bahwa kan bank di Aceh itu harus syariah kan. Tujuan dibuat kanun LKS ini supaya semua lembaga keuangan di Aceh, baik itu perbankan maupun non perbankan itu harus syariah. Nah, kalau dikembalikan lagi bank konvensional ke Aceh, itu kan sama kayak dulu. Jadi tidak Langkah mundur ya. ya tidak perlu ada kanun LKS kan ceritanya. Tapi gimana ini Pak Yudi, ini Karena kan gini. kita sudah masuk ke wilayah betul. revisi ini. Udah ada yang mewacanakan di DPRA untuk revisi. Sedangkan Pak Yudi ini udah merasakan konvensional, merasakan syariah. Ini menurut Pak Yudi yang selama ini malang melintang di perbankan, Ya. Jadi begini. perbankan syariah ini apa nggak bisa menjawab permasalahan ekonomi? Katanya gara-gara perbankan syariah di sini dominan, jadi investor nggak mau masuk karena dia berbank dengan perbankan konvensional. Ini gimana nih solusinya nih? Bank di mana-mana bank itu fungsinya itu kan untuk kalau bank konvensional itu kan fungsinya hanya sebagai intermediasi. Intermediasi antara orang yang punya uang dengan orang yang memerlukan uang untuk usaha atau untuk apalah keperluan dia. Tapi kalau di konsep LKS atau lembaga keuangan syariah ini, khususnya perbankan syariah, itu konsepnya tidak hanya sebagai intermediary, dia tidak hanya sebagai intermediasi, tapi dia juga lebih luas daripada itu. Dia bisa bermitra. Jadi sebenarnya perbankan syariah ini tidak ada pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu hanya ada di perbankan konvensional. Pinjam kemudian mengembalikan dengan bunga. Kalau di bank syariah ini itu namanya bisnis kontrak atau akadnya berupa akad tijarah atau bisnis kontrak. Jadi ada bisnis usaha antara dua belah pihak, antara bank dengan pelanggan, antara bank dengan orang yang menempatkan dana di bank, antara bank dengan orang yang memerlukan uang untuk usahanya. Itu yang terjadi di perbankan syariah. Lantas sebenarnya. apa yang harus kita kritik bagi sebagian masyarakat yang menganggap kalau tidak ada bank konvensional, investor nggak masuk? Ini kan jadi sebagai tanya besar. Ini apa karena investor nggak mau masuk karena nggak ada bank konvensional? Jangan-jangan yang menginginkan bank konvensional masuk itu juga pemakan riba nih. Ini coba kita Kalau definisikan ini. hubungan bisnis internasional itu pasti yang diperlukan adalah lalu lintas uang internasional ya, dengan menggunakan currency yang berbeda, mata uang yang berbeda. Apa di bank syariah tidak bisa melakukan itu? Bank syariah bisa melakukan itu, sama seperti bank konvensional. Mereka juga bisa melakukan transaksi luar negeri. Di sekarang pun Bank Aceh Syariah pun mereka Bank syariah bisa ekspor impor. bisa, kenapa Bisa? tidak? Nah, BSM aja sudah bisa melakukan itu dulu ya. Apalagi sekarang udah BSI, udah Di merger. tiga Ya. bank. Sekarang Bank Aceh Syariah itu dalam proses untuk saya membicarakan Bank Aceh Syariah karena dia adalah Ini misalnya di Aceh Bank nih ada UMKM pengusaha tirom. Mau kirim ke Jepang atau ke Korea yang suka-suka tirom tuh. Bisa dia dengan bank konvensional. Dengan bank syariah tanpa bank konvensional. Kalau misalnya ada kontrak antara mereka berdua untuk melakukan ekspor impor itu ya kenapa tidak? Di Jepang Bisa kan nggak saja. ada bank syariah. Itu gimana caranya tuh? Kalau kita kan berbisnis dengan bank syariah. Bank syariah itu kan dia menyediakan layanan atau jasa untuk mengirim uang. Kalau dalam ekspor impor ini yang penting kan ada uang, ada barang. Untuk pengiriman uang dari bank syariah ke bank konvensional kenapa tidak bisa? Berarti untuk pengiriman dari bank syariah ke konvensional di Jepang bisa. Bisa. Karena antar bank sudah terkoneksi ya. Iya. Jadi tidak ada alasan investor nggak bisa masuk ya. Tidak ada alasan. Berarti itu alasan yang dicari-cari. Sepakat ini anak muda? Atau anak muda memang membutuhkan bank konvensional ini untuk chip atau gimana nih? Ya, ini seperti kata Pak Yudi tadi, kalau ini kan bisa
umpamanya mau ekspor T-ROM tadi ke Jepang menggunakan apa? Media bank syariah. LC juga ada di sini. Oh, LC, LC, ya, letter of credit of ya. Itu ada juga di bank apa namanya? Di bank tapi dengan BSI Bank Devisa ya, Bang Aceh juga akan menuju Bank Devisa. Ya, Jadi Bank bank termasuk syariah devisa. itu bank yang bisa melakukan ekspor impor ya. Berarti tidak ada masalah dengan bank syariah, layanannya bagus. Oh, kalau cyber attack tadi semua bank bisa layani. Kemarin ada bank konvensional juga yang diserang, tapi nggak heboh. Nah, ini yang kita Ya, sesalkan. Karena kan dalam pembentukan Maunya kan gini, ketika Fair bank gitu ya, syariah heboh revisi kanun, bank konvensional heboh, jangan revisi kanun kan gitu. Ya, Nah, masalah teknis ini yang harus diselesaikan kan. ya, tapi paling nggak gini, kita ada keinginan masyarakat Aceh ini mengubah mindsetnya. Kita kan mayoritas Muslim ya. Mindset kita ini harus mindset maslahah ummah. Syariah itu maqasidus syariahnya adalah maslahah ummah. Jadi kalau memang aturan-aturan syariah itu dimunculkan untuk maslahah, jangan cari mudarat, jangan cari dolalah yang sesat. Ini kalau kita mundur ke bank konvensional, berarti kita mencari masalah, bukan mencari masalah. Gimana nih? Jadi kan yang terjadi kemarin ini kita lihat aja Aceh ini kan mohon maaf ini kan industri perbankan syariah itu didominasi oleh Bank BSI dan Bank Aceh Syariah. Kan itu yang jadi masalah. Jadi rata-rata masyarakat itu hanya memiliki rekening BSI ataupun Bank Aceh. Ya. Jadi kalau sudah dibentuk kanun LKS itu seharusnya kan bank syariah lain selain bank kedua ini kan mereka juga perlu membuka kantor cabangnya di setiap daerah dan juga menyediakan ATM di setiap sudut lah istilahnya. Sehingga kenapa? Sehingga persaingan industri perbankan syariah ini lebih fair. Jadi ketika umpamanya anak masalah muda mengkritik bank syariah yang lain nih, biar Bukan. buka cabang. ya Atau ini gimana kan nih? lebih fair kalau masalahnya teknis Ini tadi. soalnya didengar sama bank syariah yang lain nih selain BSI sama Ya, Bang Aceh. nih. ini kan ceritanya gini loh. Yang terjadi kemarin kan masalah teknis. Umpamanya kita punya rekening cuman salah satu bank, ketika bank tersebut terjadi masalah teknis kita nggak bisa bertransaksi. Kan itu masalahnya. Tentu dengan ada perbankan syariah lain kita punya opsi untuk Ya. menarik transaksi dengan bank lain, bukan justru mengembalikan bank konvensional untuk bertransaksi dengan bank konvensional. Itu yang menjadi masalah. Kita Berarti lihat bank syariah harus fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk melayani terbaik ya. Jadi bersaing- bukan service bersaing excellent secara ya. positif bukan lah. kanun LKS yang disalahkan, dikambing hitamkan. Jadi istilahnya kayak gini, kalau kita marah di kanan gigit nyamuk, jangan bakar kelambunya. Kalau dibakar, kita marah karena digigit nyamuk, kelambunya dibakar kan salah. Iya. Bunuh nyamuknya. Bunuh nyamuknya. Atau ya gitu kira-kira. Ya, hari ini sebenarnya masyarakat kita itu udah cerdas. Cuma kita berharap orang yang berpengalaman lah yang ngomong. Kalau orang yang cuma bisa mengutuk kegelapan tanpa menyalakan lilin kan capek kita dengar. Nah, hari ini Bang Yudi kan berapa Bang? 7 bank ya? 7. Ya, 7. Terakhir Bang apa Bang? ASEAN Development Bank. Asian Development Bank ya? ASEAN lagi. Dalam beliau melaksanakan rutinitasnya di perbankan tidak ada masalah dengan Bank Syariah. Justru rekan-rekan ya Bang? Atau memang ada sukses story yang bisa diceritakan? Kalau Bang? di ASEAN Development Bank ini memang dia bukan syariah, tapi saya ketika itu justru cenderung ke dalam program-program itu ada hubungannya dengan UMKM. Jadi semua program yang ada di dalam itu kita menjelaskan cara melakukan program itu dengan skema syariah. Saya menjelaskan tentang mudarobah, musyarakah, murabahah pada kawan-kawan yang ada di satu tim itu yang ada di ADB pada masa itu. Mereka pengen tahu tentang itu, malah antusias mereka yang ingin mengetahui tentang transaksi tijarah ataupun bisnis kontrak dalam skim syariah ini besar. Sampai saya jelaskan itu kepada ekspat juga gimana syariah yang sebenarnya. Saya dengar juga Abang pernah di Malaysia. Ngapain di Malaysia? Kebetulan S1 di sana, ambil ekonomi Islam. Oh, ekonomi Islam. Ekonomi Berarti Islam. memang Backgroundnya ekonomi Islam. istiqomah ya di ekonomi Islam ya. Insya Allah. Oke. Nih Nasrul, Bang Nasrul, sekarang apa yang menjadi tantangan bagi anak muda untuk menyikapi kondisi hari ini?
bahwa yang jadi tantangan bahwa kita masih perlu edukasi dan literasi tentang ekonomi syariah ini. Ini yang terpenting. Jadi setelah kanun LKS ini disahkan, jadi harus ada dukungan dengan diedukasi dan literasi tentang ekonomi syariah. Supaya pengetahuan tentang ekonomi syariah ini bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk sama anak muda ini. Kenapa? Karena tanpa didukung oleh edukasi ini, ya mereka tidak paham antara bank syariah dengan bank konvensional. Dianggap mungkin kan ada istilah ya sama aja kan. Mungkin dalam prakteknya bank syariah ya sama aja dengan bank konvensional. Itu sama seperti dalam Al-Qur'an dikatakan ini dzalika bi annahum bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah 275. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu artinya demikianlah orang-orang yang mengatakan bahwa al-bai' itu atau jual beli itu sama seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi itu orang-orang yang memplesetkan, maksudnya yang mengatakan bahwa ya sama aja. Di Quran juga udah dikatakan itu sebenarnya ada, dan itu sama saja, itu adalah persepsi dari orang yang tidak paham. Ya. Jadi pemahaman ini yang diperlukan sehingga tidak digaungkan di media sosial bahwa bank syariah, bank konvensional sama aja. Ya kan? Makanya ini kanun LKS saya pikir perlu dipertahankan. Kenapa? Kan dasar pembentukannya kan ada filosofi, sosiologis dan yuridis. Filosofinya bagaimana? Filosofinya bahwa kanun LKS ini kan dalam prinsipnya ingin mewujudkan ekonomi syariah. Ada Al-Qur'an dan hadis kan sebagai dasar hukum tertinggi lah kan. Dasar hukum yang paling kuat. Sumber hukum paling kuat. Kemudian dasar pembentukan kanun LKS ini karena masalah sosiologis tadi. Kenapa? Untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera bagi masyarakat Aceh. Kenapa? Karena ekonomi syariah ini kan untuk kemaslahatan umat. Kita mungkin bisa melihat bisa mengingat kembali dulu ketika terjadi krisis moneter tahun 98 itu justru bank muamalat ya kan, bank muamalat yang bank syariah mereka yang tetap bertahan dibandingkan dengan yang konvensional. Ini menjadi, dan mungkin bank syariah kan di Inggris kan sudah banyak berkembang mereka karena dalam prakteknya itu memang untuk kemaslahatan umat. Karena mereka tahu bahwa produk-produk skim perbankan syariah ini memang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu yang mereka pelajari. Yang terakhir, dasar pembentukan kanun LKS ini adalah yuridis. Ini menjadi produk hukum, ya kan? Ini kan jadi produk hukum kanun LKS. Ya, walaupun kanun LKS itu bisa direvisi, ya namanya itu kan produk manusia ya bisa direvisi. Itu kan kalau di daerah lain disebut dengan peraturan daerah. Cuman ya masalahnya jangan revisi untuk alasannya mengembalikan bank konvensional. Tapi kalau untuk menguatkan lembaga keuangan syariah itu silakan direvisi. Berarti revisi kanun LKS itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi tidak boleh mengembalikan bank konvensional masuk Aceh. Ya, itu intinya. Karena bank konvensional itu tidak sama dengan bank syariah. Ya. Bank konvensional itu menerapkan sistem riba. Tegas nih ya. Jadi kita sepakat ya. Di hari ini kita sepakat menolak bank konvensional hadir kembali di Aceh. Sepakat? Sepakat. Oke. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi gini juga, ini kan kita bernegara ini kan nggak sendiri nih, rame ini. Isi kepala orang juga kita nggak tahu. Kalau kita menyikapinya juga kan harus dengan bijak nih, biar jangan ada gejolak-gejolak. Saya kira ini ada hubungan dengan politik. Bagaimana pendapat kawan-kawan ini? Ya, pasti. Ini kan kanun LKS ini produk politik, ya kan? Ya. Yang menyetujui mengesahkan kanun LKS ini kan antara DPR dengan pemerintah, kan DPR dengan pemerintah. Tentu ini produk hukum, produk politik ya. Jadi siapa yang mengesahkan, yang mewujudkan kanun dan mempertanggungjawabkan, tentu ada pemerintah DPR. Masyarakat tentu ada perwakilannya di DPR, penyambung lidah masyarakat, penyampai aspirasi masyarakat. Makanya
perlu ini karena menjelang pemilu, saya pikir perlu nanti caleg-caleg yang pro ekonomi syariah. Ini yang perlu Catat ya ditekankan. netizen ya, catat ya. Saya Harus 2000 memilih caleg yang pro Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. 2019 saya pernah menulis artikel di salah satu media online itu untuk pemilu 2019 tentang memilih caleg yang pro ekonomi syariah. Ya. Karena waktu itu 2018 baru disahkan kanun LKS tapi belum diterapkan. Dan itu saya pikir masih relevan untuk tahun 2024 untuk mempertahankan kanun LKS dan untuk menguatkan kanun LKS. Jadi DPR yang akan duduk di kursi dewan maupun siapapun begitu juga dengan kepala daerah itu yang mendukung penegakan cara Islam dan keistimewaan Aceh, dan kanun LKS ini merupakan salah satu bentuk keistimewaan Aceh, ya kan, dan itu merupakan kan rentetan amanat UU PA juga kan. Berarti kalau kita mau mengacau kanun LKS jangan nanti dipersepsikan yang lain kan. Jadi ini memang ada hubungan dengan politik. Kalau politik ini seringkali pertarungannya itu adalah di parlemen ya. Parlemen. Jadi ya masyarakat boleh saja berbeda, tapi mengkerucut di parlemen. Ya. Jadi kalau masyarakat ingin menghadirkan suasana sejuk, hadirkanlah orang-orang di parlemen yang sejuk-sejuk kan gitu. Ya. Jangan yang suka pro kontra. Pro kontra itu bagus untuk saling memperbaiki, tapi jangan suka bul ala zamzam fatu'raf. Nah, itu kalau orang yang di pesantren tahu tuh artinya. Bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur Zam-Zam biar terkenal. Ini kan nggak elok. Jadi supaya viral buat yang aneh-aneh. Jadi Kita sensasi, udah ya? lah. Kita udah cukup lah. Sudah cukup terkenal. Aceh. Udah cukup dengan syariah ini. Wa kafa billahi syahida, kan cukuplah Allah menjadi saksi kehidupan kita ini dengan syariat. Kita perbaiki apa yang kurang, jangan kita masukkan yang enggak kan gitu. Saya kira ini juga momen yang baik untuk kita. Tidak ada gading yang retak, semua orang kan punya keinginan yang sama. Karena kita Aceh ini kan khusus. Aceh ini Nangro, Aceh Darussalam terkenal dengan syariat Islamnya. Kalau bukan kita lagi, siapa yang jaga? Orang lain memang tepuk tangan lihat kita seperti ini. Asik heboh dengan syariah aja. Nanti ujung-ujungnya syariah menghambat pembangunan. Syariah menghambat wisata. Ini kan yang tidak kita inginkan. Stigma-stigma masyarakat luar terhadap Aceh seolah-olah asik sabe-sabero paki. Padahal yang maju-maju terus. Hari ini kan Bang Yudi bisa ceritain Bang, kayak mana di Qatar itu yang konsep keuangan syariahnya ataupun yang pernah Abang jalanin di Malaysia itu. Kalau di Malaysia aja karena kebetulan di sana kan. Di Malaysia dulu di awal-awal dulu ada dual windows itu dual economics. Jadi ada di bank itu ada dua pilihan. Jadi ketika kita masuk ke bank itu kita bisa memilih konvensional atau syariah, mau buka rekening dengan konvensional ataupun syariah. Dan ini sudah dipraktekkan di Indonesia di tahun waktu saya di Bank Permata Syariah juga. Itu kan ada bank konvensional di lantai 1, bank syariahnya di lantai 2. Jadi ya samalah seperti apa yang dilakukan oleh di Malaysia dulu tahun 1990-an gitu kan. Jadi untuk Aceh sebenarnya menurut saya tidak ada lagi istilah dual windows, itu nggak ada lagi. Dual windows itu dua, dalam satu bank itu ada dua. Kita Spin off ya. Kita sebaiknya spin off, dan memang secara data pun bank-bank ini kebetulan saya ada meneliti tentang bank-bank yang data-data rasio keuangan bank-bank spin off yang uus dengan bank-bank yang bank-bank yang belum spin off dengan bank-bank yang sudah spin off. Nah, maksudnya spin off dan tidak spin off itu seperti misalnya Bank Permata Syariah nih saya sebutkan saja, itu adalah belum spin off, dia belum memisahkan diri dari bank konvensionalnya. Bukan artinya dia praktek ribawi, dia prakteknya tetap praktek secara syar'i.
Cuman secara pembukuan keuangan juga dipisahkan. Jadi udah syariah memang sebenarnya walaupun dia UUS, tapi secara manajerial, secara kebijakan mereka masih di bawah payungnya bank konvensional. Nah, jadi tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan sendiri sebelum ada ketok palu dari board of director BOD-nya. Jadi ada keterbatasan. Dan dari data pun menunjukkan bahwa bank-bank UUS ini secara penyaluran UMKM juga masih kecil, terus NPL-nya juga tinggi ya untuk UMKM. Jadi apa namanya? Memang sebaiknya di spin off. Itu memang rekomendasi saya dalam penelitian saya. Jadi sebaiknya bank-bank UUS itu di spin off sehingga dia lebih luasa untuk menentukan apa yang produk-produknya dan melakukan kegiatan-kegiatan usahanya gitu. Kalau untuk konteks di Aceh ya seharusnya memang tidak ada dual Windows itu nggak ada. Ya, kita Berarti harus syariah full, Malaysia syariah. dengan bank syariahnya maju ya. Ya, memang di sana pun non Muslim pun sadar bahwa bank syariah itu memang lebih menguntungkan buat mereka karena fair, penghitungannya itu fair. Dia fair. Jadi berapa keuntungan segitulah yang dibagikan ke ke nasabah. Ya, berarti tidak ada keraguan terhadap bank syariah. Tidak ada gharar dalam bank syariah itu kan. Yang kita kan harus ada transparansi nih. Dalam kontrak bisnis kontrak ini kan harus ada transparansi. Kalau bank konvensional menurut saya transparansinya bukan menurut inilah semua orang yang masyarakat yang lihat tabel konvensional, ini tabel bank syariah. Ambil setahun sekian, bayar sekian. Ini ambil setahun bayar sekian. Sama angkanya. Itu kayak mana jelasinnya? Kadang-kadang kan kita berhadapan dengan yang mudah-mudah aja yang dilihat. ya. Sama juga angsurannya. Nah, sama disitulah juga. perlunya kanun LKS sebenarnya. Di dalam kanun LKS itu harus ada law enforcement, ya, penerapan perbankan syariah. Jadi apabila tidak diterapkan secara syar'i, itu harus ada harus diambil konsekuensinya. Nah, jadi seperti yang tadi misalnya, ada nasabah melakukan kontrak bisnis kontrak ataupun akad dengan bank syariah membeli sebuah mobil misalnya. Rupanya mobil dengan spesifikasi spesifikasi yang udah tertera di dalam itu kan. Kita bilang aja mobil apa misalnya Avanza misalnya SMK. Veloz misalnya. Tapi ternyata yang dibeli bukan mobil itu. Nah, itu harus ada konsekuensinya karena dia sudah melakukan secara bisnis kontrak itu dia melakukan penipuan. Ya, tidak sesuai. Tidak sesuai dengan spek apa yang diinikan. Nah, itu harus ada konsekuensinya. Ada sanksi berarti. Iya, namanya kan ini kerjasama. Ya, Bisnis kontrak. Apabila dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, itu harus ada konsekuensinya. Jadi sama halnya seperti orang yang berdagang. Saya berdagang ini untuk menaikkan stok barang yang ada. Stok barang yang saya beli itu kemudian apabila dia menggunakan uang tersebut bukan untuk membeli stok barangnya, nah itu berarti udah terjadi penipuan. Nah, ini dalam kanun LKS kalau memang itu dianggap perlu untuk menegakkan syariah ataupun perekonomian Islam itu supaya sektoril benar-benar bergerak, itu kan artinya uang yang diberikan itu digunakan untuk usaha dan usaha itu sesuai apa yang udah disepakati gitu deh. Baik, berarti peluang untuk revisi kanun LKS pun ada. Untuk memperbaiki layanan-layanan bank umum syariah ini ya. Terus satu lagi yang tadi sama itu antara dua itu ya. Antara dua itu sama kalau di bank syariah itu akan dilihat betul nggak dia beli barang yang tadi. Kalau di bank konvensional mungkin tidak ada hal yang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kalau di bank syariah itu ada akadnya, ada harga jual dan ada harga beli. Kalau di bank konvensional kan tidak ada harga jual dan tidak ada harga beli. Jadi dia ngambang bunga, dikasih bunga. Saya kasih 1 juta nanti kembaliin 1.200.000. Itu 1.200.000 itu apa? 100.000 itu adalah bunga dan itu tidak ada
kalau di bank syariah itu adalah namanya margin, itu keuntungan. Nah, keuntungan yang 200 ini makanya emang ini kita ngomong yang ada di masyarakat aja sekarang ya, yang sering dikritik oleh masyarakat. Kenapa kok di bank syariah itu ketika di tengah jalan saya ingin melakukan pelunasan, tiba-tiba kenapa kok harus bayar tetap 1.200.000? Karena itu sesuai dengan akad. Itu alasan dari bank syariah. Tapi ini mungkin di mana, apa kita bahas juga di sini atau? Oh ya, saya kira kalau untuk teknisnya ada ruang lain yang untuk paling tidak nasabah tercerahkan. Ya. Dalam mengambil keuntungan bank konvensional dan bank syariah itu bedanya kan di cara akadnya. Angka boleh sama, tapi akadnya beda. Ya. Kalau konvensional pinjam meminjam. Kalau di syariah ada murabahah, ada masyarakat. Di kanun LKS itu juga ada isinya, itu persentase untuk sekarang kan di perbankan itu yang paling banyak itu kan murabahah. Oke, Jual beli kan? Terima kasih ini Bang Yudi, Bang Nasrul. Mungkin kita Bentar. akan berada di ujung-ujung nih. Ya. Jadi ada juga yang menggelitik di medsos ini tentang BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia. BI, konven, bank umum bank umum, ada bank umum konvensional, ada bank umum syariah. Tapi ada yang mendefinisikan BI induk, bank umum ini anak. Jadi kalau induknya aja belum masih konven, anaknya juga. Ini sebagai orang perbankan, BI itu dia tidak ada urusan dengan Bank apa sentral, namanya, ya. dia kebijakan perbankan. Di dalam BI itu juga ada divisi syariahnya. Nah, BI ini dia lebih cenderung pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut dalam perbankan dan lembaga keuangan Sebagai regulator. sebagai regulator. Jadi dia bukan bisnis. jadi Ini kalau ada yang masalah- bilang BI itu konven, apa tuh? Betul apa enggak tuh? ya sama. Jangan-jangan pastinya setelah sama. BI diartikan sebagai BI adalah konven, besok ada BI syariah. Terus satu lagi nih, kenapa kita harus mendukung kanun LKS ini? Di dalam kanun LKS ini ada porsi untuk musyarakah dan mudharabah dalam tenggat Tunggu dulu Bang, waktu yang ini masalah BI ini dulu Oh, selesai oke, dulu. oke. Ini menurut Abang ini BI, ada BI konven, ada BI syariah ini. Ini kan praktisi perbankan. itulah BI itu dia sebagai regulator seperti bilang Bang Nasrul tadi. Bank sentral. Dia sebagai Bank sentral. dia mengeluarkan kebijakan. Dia itu melihat fungsinya itu sebagai regulator, salah satunya ada Berarti nggak perlu BI dengan syariah, mata nggak perlu, uang, ada hubungannya dengan inflasi kan, yang itu begitulah ya kan, inflasi, mata uang, terus melihat apa namanya bank-bank mana yang memang perlu, melihat bank itu apa kalau apabila terjadi bank panik itu dia turut campur turun tangan, tangan ya, turun harus tangan, turun tangan. supaya nggak terjadi apa Ya, namanya. Ya inilah Kan, ruang inilah Ya. kesempatan kita untuk mengedukasi. Jangan muncul yang aneh-aneh gitu. Kalau orang yang udah belajar kan akan mengatakan BI itu adalah bank sentral. Dia regulator. Sekarang udah ada mitranya OJK, otorisasi jasa keuangan. Nanti kalau Sebagai kita pengawas. hanya pakai syariah, ada BI syariah, ada OJK syariah, ada Kadin syariah kan gitu. Jadi syariah itu sebenarnya bukan labeling. Syariah itu dalam perbankan ini memang sistem. Karena dipertegas dalam Al-Qur'an kan wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Bai'ah sama riba itu kan sistem yang berbeda. Jadi garis batasnya adalah perbankan konvensional adalah riba, perbankan syariah adalah al-bai'. Al-bai' inilah yang harus ada akad. Adapun angka-angka yang beredar itu sama lebih mahal, lebih murah, itu bisnis, teknis. Jangan terjebak di angka, hanya gara-gara angka kita mengatakan itu adalah Sama aja. sama saja. Ya atau orang kali, kop bangai ya. Pajan maju nyonya lagi nyam pikiran. Jadi BI itu regulator ya jelas ya, sama seperti OJK. Jadi turunannya itu juga nggak perlu didefinisikan
induk ataupun anak itu. Harus diluruskan pemikiran seperti itu. Jangan-jangan nanti hanya gara-gara nilai setitik ini rusak susu kolam kan? Gara-gara ada orang yang berpikir salah dan mempublikasikan cara berpikir yang salah itu di media, akhirnya sekolah merusak. Nah, ini harus hati-hati. Gitu kan. Oke, bagaimana UMKM ini kan sekarang butuh perhatian nih. Sedangkan di Aceh ini kan Bank Syariah nih. Ini ada peluang nggak UMKM diperhatiin sama Bank Syariah? Jangan-jangan Bank Syariah ini memperhatikan PNS saja nih, gimana nih? Dari data yang ada itu sebenarnya kalau porsi pembiayaan UMKM dari Bank Syariah itu lebih besar, berapa persen lah dibandingkan bank konvensional. Memang secara kebijakan bahwa perbankan itu harus menyalurkan 20% minimal untuk UMKM. Selebihnya 80% itu bisa pembiayaan itu bisa untuk selain UMKM, konsumtif ataupun korporasi gitu ya, kredit atau pembiayaan. Prakteknya itu sudah terjadi alhamdulillah, dan UMKM itu udah rata-rata memang karena itulah tadi law enforcement tadi. Karena memang udah ada undang-undangnya, jadi semua perbankan itu minimal harus 20% untuk UMKM. Cuman yang disayangkan dari data yang ada bahwa dari 20% itu hanya sebagian kecil yang disalurkan untuk mikro. UMKM itu ada mikro, ada kecil, ada menengah. Nah, itu kan hanya sebagian kecil yang disalurkan untuk mikro. Sementara dari data juga didapatkan bahwa tenaga kerja di Indonesia itu paling besar dari mikro. Nah, ini jadi PR juga untuk Bank Syariah ini untuk membuktikan bahwasanya Bank Syariah itu hadir di Aceh itu untuk mensejahterakan. Kenapa kita harus tajakan UMKM? Hari ini kita berbicara di Aceh mana industri? Industri kita kecil. Tapi UMKM ini kan yang banyak nih. Ini mohon ya kepada pelaku bisnis syariah, perbankan syariah, bapak-bapak yang pengambil keputusan, UMKM-nya mohon diperhatikan untuk naik kelas. Jangan hanya UMKM itu data saja, tapi tidak dinaikin kelas. Data dilaporkan, UMKM kita perhatikan, tapi naik kelasnya nggak nampak nih. Kalau memang udah ada yang naik kelas, kalau udah ada yang terupgrade UMKM-nya, dikenalkan aja sama masyarakat, dan ini menjadi role model bagi kita yang muda-muda nih ya Bang Nasrul ya, untuk terpicu untuk ternyata Bank Syariah itu mensupport UMKM sehingga kita bisa sama-sama membangun Aceh ini dari hal-hal yang sifatnya kecil kan itu. Atau Bang Nasrul ada pesan-pesan untuk pelaku perbankan syariah ini kan, anak KNPI ini kan anak pemuda ini kan harus powernya itu lebih dari kita-kita nih kan. Jadi ya setuju kita kan bahwa UMKM ini harus didukung secara pembiayaan oleh Bank Syariah. Kita melihat bahwa di Aceh ini kan industrinya ya kita lihat sekarang lah kan bahwa industri perusahaan-perusahaan untuk menampung tenaga kerja di Aceh ini ya sangat sedikit, dan rata-rata bahwa sumber pendapatan masyarakat itu termasuk anak muda itu ya melalui UMKM kan. Tentu dengan kondisi sekarang ya ketika UMKM itu butuh pembiayaan itu harus disupport, harus didukung. Atau perhatian terhadap UMKM ini sudah dianggap cukup atau masih harus ditingkatkan? Perlu ditingkatkan lagi ya. Kita bisa lihat indikatornya dari lahirnya pengusaha-pengusaha muda ya kan, pengusaha-pengusaha baru yang dalam perjalanan pembangunan Aceh ke depan dengan sistem syariahnya ini akan mencerahkan. Ini yang kita khawatirkan, syariah ini menghambat. Padahal pada faktanya pelaku-pelaku industri jasa keuangan syariah ini sangat konsen terhadap pelaku bisnis, baik itu yang sifatnya skala besar ataupun UMKM. Karena secara data juga UMKM itu memberikan lebih dari 60% PDB Indonesia.
Lebih dari 60% itu dari UMKM. Produk domestik bruto. Ya. Baik, kawan-kawan, ini Bang Yudi, terima kasih atas waktunya Bang. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Bang Nasrul, semangat anak muda, mohon ditularkan ke kami. Saya Bang Alfi, mohon izin kalau ada kata-kata yang salah, ini tidak lebih dari ruang edukasi. Dimaafkan juga kepada netizen yang mana tahu ada salah-salah dalam semangat tadi, ini dimaafkan ya. Ini lillahi mohon ta'ala maaf juga. kita untuk kebaikan Aceh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.